Halo fashion people, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di hari Rabu ini, aku bakal nemenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, lifestyle, dan juga tren masa kini. Nah, kamu pernah mikir nggak sih, kenapa kulit bisa tampak kusam, muncul flek hitam, atau bahkan terasa lebih cepat menua? Ternyata salah satu penyebab utamanya adalah paparan sinar UV dari matahari yang merusak kulit secara perlahan. Nah, sinar UV nggak cuma menyebabkan kulit terbakar, tetapi juga merusak kolagen dan elastin. Tentu hal ini mengakibatkan penuaan dini, hiperpigmentasi, dan bahkan meningkatkan resiko kanker kulit. Namun ternyata ada cara sederhana yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kulit. Salah satunya yakni menggunakan sunscreen. Nah, sunscreen sendiri berfungsi sebagai perisai yang melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV, menjaga kelembapan, dan mempertahankan warna kulit agar tetap merata. Dengan rutin mengaplikasikan sunscreen, kamu nggak cuma menjaga kesehatan kulit, tetapi juga mempertahankan penampilan muda lebih lama. Selengkapnya akan kita bahas hanya di Before After. Nah, selama ini mungkin kita suka berpikir bahwa sunscreen hanya memberikan perlindungan terhadap sinar matahari. Makanya seringkali kita menggunakan sunscreen tiap hari, baik sedang bepergian ataupun enggak. Padahal sunscreen gak cuma memberikan perlindungan akan terik matahari, ternyata ada banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika menggunakan sunscreen bagi kesehatan kulit. Nah, mungkin masih banyak orang yang menganggap kulit akan sepenuhnya terlindungi dari paparan sinar matahari ketika sedang di dalam ruangan. Padahal kenyataannya nggak demikian loh, kamu masih tetap perlu memakai sunscreen meski sedang berada di dalam ruangan. Sebagai informasi bahwa sunscreen berbeda dengan sunblock. Tidak seperti sunblock yang menangkis masuknya sinar matahari ke kulit, sunscreen justru bersifat menyaring. Itu artinya masih ada sedikit sinar UV yang bisa masuk ke kulit kamu. Nah, anjuran menggunakan sunscreen meski di dalam ruangan bukan tanpa alasan. Hal ini karena sinar UV dari matahari masih bisa masuk ke dalam ruangan, baik melalui jendela ataupun kaca, dan memapar ke kulit kamu. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Menggunakan sunscreen dapat memberikan perlindungan terhadap resiko kanker kulit. Kanker kulit adalah jenis kanker yang paling berbahaya dan kerap menjadi resiko seiring dengan pertambahan usia. Lantas, apalagi manfaat sunscreen bagi kesehatan kulit? Ternyata manfaat yang pertama yakni mencegah penuaan dini. Semua orang pasti berharap memiliki kulit yang sehat, kenyal, dan senantiasa muda. Nah, manfaat ini bisa kamu dapatkan jika rajin menggunakan sunscreen. Penggunaan sunscreen akan memberikan perlindungan dan mencegah penuaan dini. Pasalnya, paparan sinar matahari yang berlebihan bisa membuat kulit cepat berkerut dan mengalami garis-garis halus. Manfaat lainnya yakni mengurangi resiko munculnya noda hitam pada wajah. Nah, ternyata dengan mengoleskan sunscreen ke wajah dapat mencegah timbulnya noda hitam pada wajah yang biasanya muncul karena paparan sinar matahari. Penggunaan sunscreen juga membantu mencegah timbulnya jerawat dan kerusakan skin barrier akibat paparan sinar matahari yang berlebihan. Gak cuma mengurangi resiko munculnya noda hitam pada wajah, ternyata manfaat menggunakan sunscreen yakni sebagai pelindung kulit saat berjemur. Nah, berjemur di bawah sinar matahari buat sebagian orang adalah menyenangkan karena bisa bermanfaat sebagai tanning. Kulit nantinya akan jadi lebih coklat dan terlihat seksi. Namun jangan hanya asal seksi saja, kamu juga tetap perlu memberikan perhatian dari sisi kesehatan. Tanning yang sehat adalah tanning yang tidak beresiko terkena sinar UVB. Dan untuk memberikan perlindungan demikian, maka kamu wajib menggunakan sunscreen. Manfaat lainnya yakni mempertahankan warna kulit agar tetap merata. Ternyata paparan sinar matahari bisa bikin kulit belang-belang. Nah, penggunaan sunscreen dapat membantu mempertahankan warna kulit agar tetap rata. Sunscreen juga membantu mencegah perubahan warna dan bintik hitam akibat paparan sinar matahari. Dan manfaat yang terakhir yakni mengurangi peradangan. Paparan sinar matahari dan sinar UV dapat menyebabkan kemerahan parah pada kulit dan peradangan. Menggunakan sunscreen dapat mengurangi kemungkinan peradangan dan kemerahan pada kulit. Dan yang perlu kamu ingat, jangan lupa untuk memilih jenis sunscreen yang sesuai dengan kondisi kulit kamu.
Paparan sinar UV ini lama-kelamaan bisa menyebabkan penuaan dini kulit dan meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit. Bahkan berbagai riset menyebutkan bahwa sinar UV masih bisa menembus ke dalam ruangan meski cuaca sedang mendung. So, anggapan bahwa kulit akan terbebas dari paparan sinar matahari, khususnya saat berada di dalam ruangan itu tidaklah benar ya. Nah, jika kamu berada di dalam satu ruangan, kamu cukup menggunakan sunscreen satu kali saja. Namun, bila kamu sudah berkeringat atau terkena air, sebaiknya oleskan sunscreen kembali. Sementara itu, jika kamu beraktivitas di luar ruangan, gunakanlah sunscreen minimal 30 menit sebelum berada di bawah terik sinar matahari. Oleskan kembali sunscreen setiap 2 jam bila kamu beraktivitas di luar ruangan dalam waktu yang cukup lama. Sunscreen juga perlu dioleskan kembali ketika tubuh kamu sudah banyak berkeringat atau setelah kamu beraktivitas. Nah, agar melindungi kulit dengan baik, pilihlah sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk mencegah dampak buruk paparan sinar matahari. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Nah, banyaknya mitos seputar sunscreen dan sinar UV tentu mewajibkan kamu memperbanyak pengetahuan seputar sinar UV dan cara mencegahnya. Sebab pengetahuan yang salah tentu bisa saja menyebabkan perlindungan UV kamu menjadi tidak optimal dan meningkatnya resiko dampak UV pada kulit. Ini dia 9 mitos lengkap dengan faktanya tentang sunscreen yang wajib kamu tahu. Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Salah satu mitos sunscreen yang paling banyak dipercaya adalah orang yang memiliki tona warna gelap gak perlu menggunakan sunscreen. Hal ini dikarenakan kulit gelap memiliki lebih banyak melanin sehingga dapat mengurangi dampak buruk dari paparan sinar UV. Padahal faktanya, penelitian yang dipublikasikan pada Journal of American Academy of Dermatology mengatakan bahwa seluruh orang apapun warna kulitnya, baik gelap ataupun terang, tetap diwajibkan menggunakan sunscreen karena dampak dari sinar UV tetap bisa dirasakan meskipun kulit berwarna gelap. Mulai dari resiko penuaan dini, rusaknya skin barrier, hingga meningkatnya resiko kanker kulit. Semua sama-sama dapat dirasakan setiap orang yang tidak rutin menggunakan sunscreen. Nah, pernah nggak mengaplikasikan sunscreen di pagi hari dan nggak pernah reapply setiap 2 jam sekali? Nah, ternyata mitos ini banyak dilakukan oleh sebagian orang yang mempercaya perlindungan UV dari sunscreen yang dikenakan akan bertahan sepanjang hari. Padahal faktanya seiring berjalannya hari, terdapat banyak faktor perlindungan sunscreen yang kita gunakan berkurang mulai dari kulit yang berkeringat, bergesekan dengan berbagai permukaan benda, hingga terpapar panas dan kelembaban yang dapat menghapus sunscreen secara nggak sadar. Oleh karena itu, para dermatologis tetap menganjurkan untuk reapply sunscreen setiap 2-3 jam sekali ketika beraktivitas normal dan 80 menit sekali untuk aktivitas air untuk menjaga perlindungan UV dari sunscreen yang digunakan tetap kuat. Fakta selanjutnya yakni semakin tinggi SPF, semakin tinggi pula perlindungannya. Pernah kan menemukan berbagai sunscreen dengan beragam angka SPF, mulai dari SPF 15, SPF 30, hingga SPF 15 dan SPF 100. Ternyata angka-angka SPF ini menunjukkan seberapa kuat perlindungan sinar UVB yang diberikan oleh sunscreen kamu. Misalnya saja sunscreen dengan angka SPF 30 akan melindungi kulit selama 300 menit sebelum kulit terbakar akibat sinar UVB. Begitu pula dengan sunscreen dengan angka SPF 50 akan melindungi kulit selama 500 menit sebelum kulit terbakar akibat sinar UVB. Dan untuk sunscreen dengan angka SPF 100 akan melindungi kulit selama 1000 menit sebelum kulit terbakar akibat sinar UVB. Nah, setelah tahu detail perlindungan pada angka SPF tersebut, mungkin kamu juga setuju bahwa semakin tinggi SPF, maka semakin tinggi perlindungannya, bukan? Ternyata faktanya menurut para dermatologis, sunscreen dengan angka SPF 100 hanya memberikan perlindungan sedikit lebih baik daripada sunscreen dengan angka SPF 50. Pada sebuah penelitian, ditemukan bahwa SPF 50 bisa menyaring hingga 98% photon atau satuan sinar UV yang masuk ke dalam kulit. Sedangkan SPF 100 menyaring hingga 98,3% photon.
Dengan perbedaan yang sangat tipis ini, SPF 100 dikhawatirkan dapat memberikan rasa aman yang palsu, sehingga kamu akan enggan untuk reapply sunscreen setiap 2 jam sekali. Oleh karena itu, para dermatologis hanya menganjurkan untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 dan maksimal 50. Tenang aja, karena meskipun termasuk ke dalam negara tropis dengan indeks UV yang tinggi, menggunakan sunscreen dengan SPF 35 atau 50 udah cukup kok untuk melindungi kulit dari sinar UV. Asalkan jangan lupa untuk tetap reapply setiap 2 jam sekali. Nah, hingga saat ini masih banyak yang bingung mana sih yang harusnya diaplikasikan terlebih dahulu, moisturizer atau sunscreen. Nah, selain itu, beberapa orang percaya bahwa dengan menggunakan moisturizer yang memiliki kandungan SPF dan PA, maka kulit sudah mendapatkan pelindungan UV yang baik. Padahal faktanya, menggunakan moisturizer dengan kandungan SPF dan PA belum cukup melindungi kulit dari radiasi UVA maupun UVB yang dipancarkan oleh matahari. Hal ini dikarenakan formula dalam moisturizer yang memang fokus untuk menjaga kelembapan kulit, bukan untuk melindungi kulit dari radiasi UV. So, meskipun moisturizer atau make up yang kamu gunakan sudah memiliki angka SPF dan PA, tetap gunakan sunscreen demi menjaga dampak buruk dari UV. Ya, itu dia beberapa mitos tentang sunscreen serta fakta sebenarnya yang perlu kamu tahu. So, jangan sampai deh kamu kelupaan menggunakan sunscreen demi menjaga kulit tetap sehat dan awet muda di setiap aktivitas. Sesaat lagi masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Mempunyai kualitas wajah yang sehat serta mulus memang impian bagi sebagian besar orang, khususnya bagi kaum hawa. Nah, basic skincare bisa menjadi hal dasar yang perlu kamu lakukan untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan mulus. Basic skincare merupakan hal dasar untuk pemula dalam penggunaan berbagai produk, guna menjaga sekaligus memenuhi nutrisi kulit. Seorang ahli bedah plastik sejak lama sekaligus penyanyi papan atas, Dr. Tompi, memberikan tips produk skincare basic apa aja yang bisa digunakan tanpa harus berkonsultasi. Melansir kanal YouTube TS Media, Dr. Tengku Adi Fitriawan atau akrab disapa dengan Dr. Tompi membagikan 3 basic skincare yang perlu dilakukan. Prinsip perawatan kulit yang penting itu adalah sabun dan moisturizer. Namun bagi orang dengan skin barrier-nya yang udah rusak, butuh tambahan payung yakni sunblock. Nah, menurut dokter sekaligus penyanyi tersebut, orang hanya perlu melakukan 3 prinsip basic skincare tersebut untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan juga mulus. Tak jarang orang justru mengalami kerusakan dan penipisan kulit setelah melakukan perawatan seperti laser atau peeling. Tompi juga mengungkapkan bahwa pengelupasan kulit mati akan terjadi dengan sendirinya tanpa perlu melakukan perawatan. Sehingga melakukan 3 prinsip basic skincare aja udah cukup. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap mengenai 3 basic skincare apa aja sih yang wajib, berikut yang Dr. Tompi sampaikan. Yang pertama yakni facial wash. Nah, facial wash dapat membantu menenangkan kulit, menghidrasi kulit wajah, melindungi dari kerusakan, serta membersihkan debu dan kotoran. Kamu bisa menggunakan facial wash setidaknya 2 kali sehari. Yang kedua yakni moisturizer. Penggunaan moisturizer 2 kali sehari dapat membantu skin barrier, melembabkan dan mengunci hidrasi pada kulit wajah. Dan ketiga yakni sunscreen atau sunblock. Ada penggunaan sunscreen atau sunblock yang dapat melindungi kulit wajah kamu dari paparan sinar matahari langsung serta berfungsi sebagai anti-inflamasi. Kamu cukup menggunakan sunscreen dan sunblock ini sebelum memulai aktivitas pada pagi hari. Nah, itu dia 3 basic skincare yang wajib kamu ketahui. Dan semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kintana pamit undur diri, namun sebelum itu jangan lupa terus saksikan Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.